Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan. Dan kali ini saya akan bahas tentang konteks firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Nah, di sini ada seorang yang bertanya kepada saya, ketika peristiwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu yang salah siapa? Iblis atau manusianya? Nah, sebentar kita akan jelaskan sedikit sehingga saudara mungkin bisa punya kesimpulan. Sebenarnya salahnya siapa sih, sehingga kita tidak perlu saling menyalahkan. Tapi di sini kita akan belajar secara teks. Nah, saya bukan ahli bahasa Ibrani, tapi saya sedikit saya pernah belajar bahasa Ibrani dan saya coba melihat dari sisi itu sendiri. Bahwa dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, konsekuensi dari dosa itu sendiri adalah manusia terusir dari Taman Eden dan akhirnya tidak bisa menikmati Eden yang Tuhan buat itu sendiri. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 di situ menjelaskan satu kisah tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan Taman Eden, tempat di mana manusia tinggal ketika Tuhan menempatkan mereka. Nah, saudara, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden, yaitu engkau boleh makan semuanya di sini, semua tumbuhan, buah-buahan kamu boleh makan, kecuali satu yang kamu nggak boleh makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, saudara. Nah, kenyataannya adalah ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, memang kenyataan secara fisik, secara jasmani mereka tidak mati. Tapi secara rohani mereka terpisah, keluar dari Taman Eden itu sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa akhirnya menghilangkan gambar Bapa di sorga dalam diri manusia, dalam konteks kualitas dan standar ilahi itu akhirnya hilang dalam diri manusia, sehingga surat Roma berkata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya. Nah, jadi saudara, yang saya mau bahas di sini adalah dalam konteks sebenarnya kalau kita renungkan, sebenarnya siapa yang salah ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Ibliskah atau manusiakah? Nah, kita akan lihat sedikit, saya akan bahas bagaimana konsep kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam konteks kitab Kejadian ini sendiri. Nah, saudara, ketika Tuhan memberikan sebuah nasihat kepada manusia, semua tumbuhan, buah-buahan yang ada dalam taman ini kamu boleh makan, kecuali satu jangan kamu makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ada unsur nasihat Tuhan, tapi ada juga unsur tawaran. Artinya bukan ada unsur peringatan buat manusia. Kamu boleh makan, tapi jangan makan ini. Ya, saya tahu bahwa ketika Tuhan berikan pilihan itu, tentu pasti Tuhan tahu dalam diri manusia ada free will, kehendak bebas untuk memilih itu sendiri, makanya diberikan pilihan itu. Nah, dan akhirnya kita tahu, akhirnya manusia memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa mereka memilih? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Kenapa manusia justru lebih memilih makan buah pengetahuan baik dan jahat ketimbang memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan nasihatkan, jangan makan buah itu. Nah, saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di situ dituliskan, saya mungkin bahasakan dengan bahasa saya, si wanita atau Hawa itu melihat. Jadi dia melihat buah itu enak rasanya. Dia melihat, jadi visual dari Hawa melihat buah itu kelihatannya enak untuk dimakan. Nah, sehingga kata melihat di situ dalam teks aslinya dia memakai kata ra'ah, saudara. Nah, saudara nanti perhatikan ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa ada fase di mana Hawa itu selalu melihat. Jadi Hawa melihat buah itu enak. Nah, kata melihat itu dia memakai kata ra'ah. Nah, ra'ah itu memiliki sebuah arti, bukan cuma sekedar melihat. Kalau melihat cuma sekilas ya wajar. Tapi ini kata melihat ini punya arti yang dalam, saudara. Kata melihat ini kata kerja yang mempunyai durasi waktu yang bukan pendek. Jadi kata melihat itu saya mungkin kalau bahasakan secara literal, saudara, Hawa melihat itu dengan penuh pertimbangan. Jadi dia melihat, dia renungkan, dia pertimbangkan. Jadi mungkin kalau saya bahasakan dengan gaya bahasa saya adalah ketika Hawa melihat buah itu, dia pertimbangkan, wah
kayaknya buah ini enak mungkin. Kayaknya buah ini kalau saya makan mungkin seperti yang dikatakan iblis. Mungkin itu saya akan jadi sama seperti Tuhan. Nah, artinya ada keinginan dalam hati Hawa berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang dia olah dalam pikirannya berdasarkan visual yang dia lihat dari buah itu, sehingga itu menarik hatinya, saudara. Sehingga ketika dia memutuskan, jadi ada durasi waktu yang cukup panjang ketika kata ra'ah itu terjadi, melihat ada pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam pikiran manusia itu sendiri. Sehingga ketika dia putuskan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu berdasarkan pertimbangannya, itu berdasarkan dari perenungannya, dan akhirnya memutuskan dan mengajak Adam untuk makan dan menikmati buah itu sendiri. Dan akhirnya konsekuensinya akhirnya mereka jatuh dan akhirnya terusir dari Taman Eden. Nah, iblis memang menawarkan, saudara. Iblis menawarkan apa yang memang menjadi tugasnya. Iblis menawarkan buah itu, tetapi tentu pasti keputusan ada di tangan manusia. Nah, ini memberikan kita sebuah pengajaran bahwa ternyata orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang berdosa tidak sepenuhnya tidak harus selalu menyalahkan iblis. Saudara, bukan berarti saya menjadi tim pembela iblis sebagai advokatnya iblis, enggak. Tapi ini kita mari buka pikiran kita. Ternyata kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai hari ini memang betul iblis tugasnya menggoda. Tapi keputusan untuk tergoda, keputusan untuk jatuh itu ada dalam pertimbangan manusia. Sehingga dari ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Kejadian itu memberikan kita sebuah penjelasan bahwa seseorang ketika jatuh ke dalam dosa tidak serta-merta langsung jatuh. Dia pasti mulai merenungkan, hati nuraninya pasti berbicara, kalau kamu makan, kalau kamu lakukan ini kamu berdosa. Tapi dia lebih memilih untuk mengabaikan hati nuraninya ketimbang dan akhirnya memilih untuk melakukan apa yang ditawarkan oleh iblis. Jadi keputusan ada pada saya dan saudara. Jadi ketika seorang jatuh dalam dosa, tentu tidak serta-merta langsung seperti orang-orang kebanyakan, oh ini roh jahat, ini roh perjudian, roh persinahan, roh apa. Tidak, saudara. Saya mau katakan bahwa keputusan itu ada pada diri saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan engkau harus mengalami metanoia, pertobatan. Pertobatan itu bukan soal perilakumu, saudara. Kata metanoia itu berasal dari dua kata meta dan noia. Meta itu perubahan, noia itu adalah pikiran. Jadi ketika pikiranmu diubahkan, engkau tentu pasti bisa memilih, mempertimbangkan, memikirkan sesuatu yang baik dan memutuskan tentu sesuatu yang bermanfaat dan positif buat diri saudara dan saya. Jadi kata metanoia itu membantu kita untuk mengalami yang namanya pembaharuan pikiran, sehingga apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara putuskan, dan akhirnya saudara lakukan dalam hidup saudara adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan surat Roma juga mengajarkan kita, Roma pasal 5 mengajarkan kita bahwa hiduplah oleh roh supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Artinya Tuhan berikan kita kesempatan, pilihan. Pilihlah untuk hidup dalam roh. Pertimbangkan itu, sebab ketika engkau hidup dalam roh, maka engkau akan menanggalkan perbuatan-perbuatan daging dalam hidupmu. Jadi artinya dalam kebenaran ini kita diajarkan jangan sepenuhnya salahkan iblis, sebab keputusan untuk jatuh dalam dosa ada dalam diri saya dan saudara. Saya sampai hari ini belajar terus, saudara. Saya tahu kita manusia penuh dengan kelemahan. Itu pun diakui oleh Rasul Paulus, dia mau melakukan yang baik, justru di dagingnya melakukan hal yang tidak baik. Tapi Rasul Paulus juga memberikan kita solusi lewat kebenaran firman Tuhan. Maka pilihlah untuk hidup dalam roh, maka engkau akan memusnahkan, engkau akan mematikan keinginan daging dalam hidupmu dengan engkau hidup di dalam roh itu sendiri. Tentu pasti Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga apa yang saudara lakukan dan kerjakan akan seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Jadi saudara sama Tuhan, pikirkanlah, pertimbangkanlah hal-hal yang benar. Surat Filipi berkatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang disebut kebaikan, pikirkanlah semuanya itu, sehingga itu akan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. God bless you. Semoga lewat tayangan video ini saudara merasa diberkati dan dicerahkan. Dan kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa tombol klik like saudara, atau juga saudara bisa
Dan juga saudara lanjut kepada klik tombol subscribe, dan juga saudara bisa share dan bagikan kepada setiap orang yang saudara kasih, bahkan teman-teman, rekan-rekan saudara, sehingga semakin banyak orang yang akan dicerahkan dan dipimpin dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan God bless you.